Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendekatan kognitif sosial perspektif oleh Albert Bandura. Sebelumnya kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Mas Ganis Wahyu, kemudian Mas Rizky Muzaki, dan Novian Anggi Saputra. Selanjutnya untuk pendahuluan teori pembelajaran dan teori pendalamannya kami serahkan pada rekan kami Mas Ganis Wahyu. Kepadanya kami persilakan. Pada pertemuan pada kali ini kita kelompok 4 akan membahas mengenai kognitif sosial dari Albert Bandura. Pendahuluan, pembelajaran adalah proses transformasi pengetahuan bagi personal dalam mendapatkan kemampuan, skill, dan perilaku dengan tujuan ke arah peningkatan kualitas yang bagus. Pembelajaran adalah sistem dan proses di mana siswa berinteraksi dengan guru dan materi pembelajaran di keadaan serta situasi belajar. Proses belajar pribadi sejak usia dini adalah meniru orang tua dan orang tua sekitarnya untuk belajar bahasa. Orang tua akan mengucapkan kata ini berulang kali, maka anaknya akan menirukannya. Begitu juga dengan ketika latihan berjalan, si anak akan menirukan tingkah orang yang lebih besar atau orang yang dewasa yang mengangkat kaki. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, belajar merupakan proses yang bercirikan perubahan pribadi, sehingga untuk memperoleh perubahan tersebut berbagai metode, teori, dan metode harus digunakan. Langsung saja kita masuk kepada teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah sebuah istilah baru dalam teori pembelajaran sosial. Istilah ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Albert Bandura. Itu foto orangnya. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Kanada. Dia menerima gelar doktor pada ilmu psikologi klinis dari Universitas of Iowa, di mana pola pikirnya dipengaruhi oleh buku Social Learning dan Imitasi karya Miller dan Dollard, dan berada di urutan keempat sebagai tokoh psikologi yang sering dikutip sepanjang masa. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan teori kognitif sosial? Kognitif sosial ialah sebuah gagasan yang menekankan pada pendapat bahwasanya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Melalui kegiatan mengamati orang lain, individu ini akan mendapatkan pengalaman, norma, skill, strategis, kepercayaan, dan perilaku. Orang juga dapat observasi model atau misalnya untuk menelaah kegunaan dan kesesuaian sikap yang dihasilkan dari perilaku yang dimodelkan. Dan setelah itu melakukan apa yang diyakini oleh mereka dan hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut. Jadi dalam teori kognitif sosial ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu faktor sebelumnya Mas Mi. Yaitu faktor sosial dan faktor kognitif. Faktor sosial misalnya itu apa yang dilihat dari anak, perilaku orang tuanya itu berkaitan dengan semangat mencapai sesuatu yang kemudian bisa mempengaruhi caranya memandang sesuatu. Jadi benar-benar orang tua itu menjadi uswah, jadi contoh. Kemudian dari faktor kognitif sendiri itu kembali ke anak tersebut atau orang tersebut, di mana misalnya harapan atau prediksi pribadi peserta didik untuk sukses. Jadi ini berkaitan dengan dirinya sendiri, keinginan untuk mencapai sesuatu. Kemudian ada visualisasi teori Bandura. Di situ ada behavior, ada environment, ada person. Di situ adalah penekanan teori ini adalah pada adanya hubungan timbal balik antara perilaku, behavior,
ada juga individu atau kognitif, dan juga dengan lingkungan, environment. Jadi semua itu tuh timbal balik. Mana tadi? Coba lanjut coba. Ya. Langsung. Selanjutnya, self efficacy merupakan salah satu faktor dalam diri individu yang ditekankan dalam teori Bandura adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan diri individu bahwa dia mampu menguasai sesuatu atau mampu mencapai capaian tertentu. Secara umum, self-efficacy merupakan sebuah keyakinan diri atau kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu hal, menghasilkan sesuatu, mengorganisasi, mencapai tujuan mereka, dan juga mengimplementasikan tindakan guna mewujudkan keahlian tertentu. Secara singkat, self-efficacy memiliki arti keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada kekuatan diri. Bisa dibilang efikasi diri adalah percaya diri dalam mengerjakan sesuatu hal tertentu. Berikut ini adalah beberapa pengertian self-efficacy menurut para ahli. Simak penjelasannya di bawah berikut. Langsung. Dan menurut Bandura, self-efficacy adalah sesuatu kepercayaan diri terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Lanjut dong. Oke, saya lanjut. Observational atau learning process. Attention. Memperhatikan model adalah tahap pertama. Observational learning adalah belajar termasuk di dalamnya memperoleh keterampilan baru, strategi baru, ataupun keyakinan baru dengan mengamati orang lain. Dan selanjutnya observational atau learning process. Attention memperhatikan model adalah tahap pertama sebelum tahap berikutnya. Retention, pada tahap ini murid menyimpan informasi yang dilihat, didengar, rasakan dalam ingatan atau memori. Production, setelah murid memperhatikan perilaku guru, kemudian menyimpan contoh berikut itu ke dalam ingatannya, kemudian dia akan memproduksi perilaku yang sama. Motivation, meskipun murid sudah mampu mencontoh perilaku yang dicontohkan, namun terkadang murid tidak melakukan reproduksi perilaku karena tidak termotivasi melakukannya. Baik, kesimpulannya, Albert Bandura berpendapat bahwa fungsi mental manusia merupakan produk interaksi antara tingkah laku, behavior, individu, kepribadian, dan lingkungan, environment. Segitiga ini terus berhubungan dan bertimbal dalam mempengaruhi perkembangan seorang individu dan tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Ada 4 proses pemodelan yang dilalui: attentional, retentional, pembentukan perilaku, motivasional. Jika itu terlaksana maka semakin efektif proses dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok kami. Ya, silakan Mbak Nabi. Tadi kan dijelaskan itu orang tua itu adalah pada satu hal ya. Kita kan sering melihat bahwasanya di lingkungan masyarakat itu orang tua
perilaku tersebut ya, misalkan kalau orang tua kan seharusnya beri contoh. Nah, katanya tadi anak itu bapak orang tua. Nah, kalau tidak bisa memberi itu bagaimana? Oke, ya, wajar langsung. Dia langsung. Ya, pertanyaannya begini, Mas Wahyu dan teman-teman, Mbak Nabila, pertanyaannya adalah jika dikatakan orang tua adalah madrasah pula tempat belajar yang paling awal sejak dini, karena anak-anak akan meniru orang tua. Kemudian bagaimana jika keadaan orang tua tersebut tidak bisa memberikan contoh? Bagaimana sikap kita sebagai calon pendidik untuk mengembangkan dan membentuk karakter dari individu tersebut? Yuk, saya silakan. Jawab. Mungkin untuk yang berkaitan dengan sosial atau contohnya, mungkin kalau kita tidak dapatkan dari sosok seorang ibu atau ayah, bisa dari lingkungan lainnya. Nah, kita sebagai guru mungkin bisa memunculkan sosok orang tua atau ibu kepada anak itu. Jadi jadi setidaknya kalau orang tuanya guru, kita sebagai guru itu muncul sebagai sosok yang gimana? Sosok orang tua cadangan yang bagus gitu, penggantinya lah. Jadi sambil memberikan contoh yang baik gitu, sambil menasihati ya. Pas. Oh, oke Mbak. Nambahin Mas Ganis yang telah disampaikan. Tadi kan ketika tidak bisa, keluarga tidak bisa memberi contoh, maka kita menjadi orang tua cadangan. Maksudnya itu seperti ini. Kan dari teori pembelajaran kognitif sosial ini, faktor terbesar adalah tadi hubungan timbal balik antara environment atau lingkungan. Nah, kita itu dalam sebuah lingkungan sekolah atau lingkungan belajar juga salah satu dari lingkungan. Mungkin jikalau di rumah tidak ada contoh yang baik, kita sebagai calon pendidik bisalah memberikan lingkungan yang positif untuk mendorong anak tersebut mempunyai karakter dan skill yang baik. Ya, mantap. Itu maksudnya. Jalan kehidupan sehari-hari sebagai pendidik, iya Mas Jeki? Gas. Masuk contohnya. Contoh ini berarti Mas Sofian gas. Contohnya ya seperti banyak kan di kalangan anak kecil sekarang kan terlalu fokus dengan handphone. Kita sebagai pendidik mungkin bisa mengajarinya tentang kebiasaan lain lebih baik, seperti olahraga atau kegiatan lain yang meningkatkan skill kita lah. Atau dalam ucapan kan kebanyakan dari kita kan anak-anak sekarang kan pasti kita tahu sendiri di lingkungan kita mungkin pasti ada kayak toksik lah atau ngomong apa lah. Nah, kita mungkin bisa mengajarinya dengan bahasa promo. Tahu promo ya? Promo. Enggak pakai ya. Terus kalau gaya sopan santun lainnya seperti berjalan di depan orang yang lebih tua, pasti ada sopan santunnya. Contohnya seperti itu. Oh, terima kasih Nur. Gimana Mbak? Memuaskan jawabannya? Sangat puas Mas Ganis. Ada pertanyaan yang lain? Silakan teman-teman. Silakan Mbak Baroro. Bagaimana sosial kognitif mempengaruhi cara kita memahami atau menafsirkan perilaku sosial orang lain? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana sosial kognitif mempengaruhi cara kita memahami atau menafsirkan perilaku sosial
Ya, terima kasih Mbak Doro. Pertanyaan Mas Gelis ini dan teman-teman. Bagaimana sosial kognitif dapat mempengaruhi, mengamati cara kita memahami tingkah laku atau perilaku orang lain? Mungkin yang dimaksud kayak gini Mas. Dengan teori ini apakah kita bisa mengamati perilaku gitu ya maksudnya? Oh ya gitu maksudnya. Oh, enggak. Mungkin bisa ya Pak. Dan teori ini mungkin kita bisa mengetahui. Contohnya mungkin Mas Gori itu kita tahu dulu itu semua dia orangnya pemalas gitu kan. Dia jarang ngaji, jarang sholat gitu semua. Terus dia punya teman kayak saya gitu. Semua ya. Rajin ngaji itu, rajin sholat. Alhamdulillah. Dari sosok saya itu Mas Gori mengambil contoh gitu. Oh, Masya Allah gitu kan. Nah dari situ Mas Gori lambat laun mulai mencontoh, dan ternyata setelah melalui tahap-tahap tadi seperti mana tadi, Mas Gori mulai memperhatikan saya. Wah ini orang luar biasa sekali. Kemudian Mas Gori itu menyimpan kelihatannya Mas Gori itu kayak gini gitu kan. Adapun kemudian dia mulai akan meniru gitu, memproduksi, melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Kemudian Mas Gori drastis berubah, mencontoh perilaku yang saya lakukan karena memang ada faktor kognitif sendiri dari Mas Gori, yaitu di mana ada motivasi dalam dirinya. Jadi kita bisa melihat perubahan yang sangat signifikan dari Mas Gori. Berarti nah itu kita bisa mendapat itu karena dia itu karena faktor kognitif ini kita bisa mengetahui hal seperti itu ya itulah menurut saya ya. Oke, gimana Pak Doro? Bisa diterima jawabannya atau mungkin minta bantuan Mas Novian diberi jelas? Yang sebesar gitu. Oh, jadi bertiga. Ini gimana? Oke, silakan Mas Novian. Ikut menambahkan Mbak Doro, mungkin kognitif sosial dalam menafsirkan apa? Mengamati perilaku orang. Mengamati perilaku orang mungkin bisa punya ke environment, ke lingkungan. Soalnya kita hanya sekedar tahu itu nggak bisa. Kita bisa melakukan dengan kognitif sosial itu dengan mengikuti 3 atau 4 orang terdekat kita. Kalau 4 orang itu rajin sholat, kita pasti bakal rajin sholat. Kalau 4 orang itu sering udah sholat, sering merampok misalkan atau apapun itu kita pasti kebaikan. Menafsirkan bisa dengan cara kognitif sosial dan karena memantau, mengikuti, kita pasti bergabung, lama-lama pasti mengikuti menjadi kebiasaan. Maksudnya gini Mbak, apakah tadi pertanyaan teori kognitif sosial bisa mengamati perilaku orang? Bisa, berdasarkan Mas Novian. Karena yang seperti dijelaskan oleh Mas Ganis, kognitif sosial adalah sebuah gagasan yang menekankan pendapat kognitif ini adalah bahwasanya mayoritas kegiatan belajar individu dari kita masing-masing itu berlangsung di lingkungan sosial. Jadi mempengaruhi kita itu lingkungan sosial. Terus apakah bisa diamati? Bisa. Contohnya adalah orang yang sopan santunnya baik, tutur katanya juga baik, akhlaknya juga bagus, dapat dikatakan bahwa lingkungannya itu juga positif. Begitu juga sebaliknya, ketika orang perilakunya kurang baik, terus kadang mulutnya suka melukai orang, itu bisa jadi karena dia itu sering mendapat lingkungan yang seperti itu, kan dia mencontoh. Jadi
seperti yang disairkan dalam Arab kan, Neymar ke atas al itu loh, wasal an korinihi, mungkin itu korelasinya juga ke sana bisa. Jadi ketika kamu ingin melihat kepribadian orang, cukup juga bisa dilihat dari lingkungannya atau lihat dari teman. Bisa ini digunakan bisa. Yo. Satu lagi ya terakhir, monggo silakan. Mbak Amida. Bertanya, di bagian observational proses itu kan ada motivasi. Nah, adakah cara efektif? Di situ kan diterangkan kalau orang akan mengubah perilakunya, meskipun murid sudah mampu mencontoh perilaku yang dicontohkan, namun terkadang murid tidak melakukan reproduksi perilaku karena tidak termotivasi manfaatnya. Nah, adakah cara efektif supaya tidak selalu murid itu membuka motivasi dia pribadinya itu terbentuk sendiri dulu setelah mendapatkan berbagai motivasi, tapi dia itu tidak bisa melakukan reproduksi perilakunya sendiri kan begitu. Nah, cara efektif biar murid itu walaupun tidak ada motivasi bisa berjalan sendiri. Nah, dijelaskan harus murid itu bisa berubah kalau mendapatkan motivasi, tapi tidak bisa melakukan reproduksi perilaku. Nah, bagaimana cara efektif agar murid itu bisa terbentuk pribadinya walaupun tidak mendapat motivasi? Monggo Mas Denis, monggo. Nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Tanpa motivasi, ya kan? Itu mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Kita jawab sedikit. Ketika kita melakukan sesuatu entah itu tujuan, goals atau impian, itu harus yang motivasi harus ada motivasi. Meskipun nggak berupa perkataan atau ucapan gitu, dari motivator atau dari siapapun, bisa dari apa kita tuh mencapai sesuatu tuh karena ingin apa? Karena ingin ibu kita bahagia atau ingin diri kita berubah gitu aja. Motivasi nggak harus berupa kata-kata, motivasinya bisa dari diri kita sendiri. Kita mungkin dalam 10-12 tahun nggak bisa jagoan misalkan, dia berubah. Nggak usah dengerin motivasi nggak, karena kita ada niatan ingin berubah. Niat sih. Mungkin yaitu motivasi emang berperan penting untuk pribadi sendiri gitu kan. Mau sebanyak apapun contoh, kalau emang nggak ada motivasi ya nggak bisa, karena motivasi ini dorongan untuk tujuannya itu mau apa nanti. Jika anak itu emang nggak punya tujuan ya nggak mungkin punya motivasi. Jadi nggak bakal bisa memproduksi apa yang dilakukan orang lain. Jadi menurut saya nggak bakal bisa. Ya, oke. Gimana Mbak Amanda? Cukup jelas? Atau mungkin ada sanggahan yang lain? Nah, ya Mas Mari, ini menurutku. Oleh. Orang. Yo. Sebenarnya dari kita tuh nggak harus motivasi, ya benar dari Mas Sofia yang bilang tuh harus dari niat. Tapi kalau yang pertanyaan Mbak Hamida tuh kembali lagi ke teori yang classical conditioning system. Karena kayak kita tuh harus terbiasa melakukan apapun itu harus terbiasa, harus adanya. Ya walaupun nggak ada motivasi, misal kayak biasa aja kita pengen kuliah, masa kita harus ada motivasi, kita
juga ada keinginan akhirnya lebih ke nek ditanya Mbak Hamida nek menurutku lebih kembali ke teori classical conditioning gitu. Kayak kebiasaan sih. Masuk. Tapi ya kalau yang lain mau pindah Mungkin untuk mengerucutkan pertanyaan dan memperjelas pertanyaan bisa saya ulangi lagi. Mungkin ada teman-teman yang menjawab atau menyanggah. Jadi Mbak Mida bertanya, ketika observational learning prosesnya itu sudah sampai tahap motivasi, tetapi dia itu tidak bisa memproduksi tindakan apa yang akan dilakukan. Terus bagaimana kita tidak harus memantau secara terus-menerus? Sudah dikasih retention, dia sudah melakukan proses itu, kemudian motivasi juga sudah. Bagaimana caranya? Bagaimana kita tidak harus untuk memantau agar anak itu berjalan sesuai dengan yang diinstruksikan atau yang dirancang. Mohon ya, Ini pertanyaannya kayak gitu pertanyaannya. Terus gimana ceritanya? kembali lagi ke Mas Gadis. Ya bisa, kalau saya bisa. Bisa. Jadi kayak walaupun kebiasaan kalau nggak punya tujuan tuh gimana nih? Kamu sholat cuma sholat, nggak ada tujuan buat ibadah, ngapain? Seperti kita belum beda. Ini orang yang motivasi, menurut saya. Jadi melakukan tindakan itu juga sudah termasuk motivasi kan ya? Iya, ada tujuannya. Ya gimana? Masalah bisa disimpulkan jawabannya. Oke. Kata Mas Ganis dan teman-teman kami yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di sana, kita dari Mas Ganis ya, dari kelompok kita ya terutama karena kita yang mendapat bagian itu tidak bisa tanpa motivasi, tidak bisa. Karena motifnya ketika orang melakukan suatu pekerjaan itu otomatis dia itu secara otomatis sudah mendapatkan motivasi tersendiri dari dalamnya. Karena dia ada tujuan. Nggak mungkin dia melakukan suatu tindakan tapi tidak ada tujuan. Seperti yang dicontohkan dari Mas Gani, sholat toh apa tujuannya kamu nggak tahu. Itu mungkin juga ada sih kayak gitu. Dan kembalinya kepada yang disampaikan Mbak Ara tadi. Tapi kalau menurut teori ini itu tidak bisa. Karena ketika seorang melakukan sebuah tindakan, otomatis dia itu sudah termotivasi dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah ya? Monggo, bro, tutup bro. Aku itu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan dalam hati teman-teman. Kami mewakili kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.